السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan Isya yang Allah muliakan, insyaAllah kita masih membahas tentang fadilah kalimah tauhid la ilaha illallah. Di pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang barang siapa yang mengucapkan kalimah tauhid di saat ajalnya datang, maka dia akan masuk surga dari pintu manapun yang dia suka. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang hadis Nabi ketika Nabi didatangi oleh Abu Zar, lalu Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lalu meninggal dunia, artinya ketika detik-detik meninggal dia ucapkan itu, dipastikan masuk surga. Lalu Abu Zar bertanya, apakah walaupun dia semasa hidupnya pernah mencuri, berzina, apakah masih tetap masuk surga? Rasulullah berkata, masuk surga. Berulang Abu Zar 3 kali bertanya, walaupun dia mencuri dan berzina, tetap Rasulullah mengatakan masuk surga. Lalu Abu Zar keluar, Rasulullah memperkuat kembali dengan mengatakan, walaupun Abu Zar tidak puas atau kurang setuju, walaupun Abu Zar kurang puas. Jadi Rasulullah ingin mempertegas, walaupun engkau kurang puas wahai Abu Zar, ketetapan Allah, barang siapa yang meninggal terucap la ilaha illallah masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim dengan derajat yang sahih. Nah, jawab belaka Allah. Ada hadis lain yang menyatakan orang yang meninggal dengan keadaan kalimah itu, dia boleh masuk dari pintu mana yang dia kehendaki. Juga riwayat Bukhari Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa ibnu ummatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun. Jadi Rasulullah mengatakan di sini, barang siapa yang mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang ini kalimah syahadat sekaligus di dalamnya ada kalimah tauhid, lalu dia juga meyakini bahwa Isa adalah hamba Allah. Jadi keyakinannya Isa bukan anak Allah, tapi Isa adalah hamba Allah. Ini keyakinan untuk mengatakan bahawa hamba itu bukan hamba yang syirik. Karena salah satu penyakit kesyirikan, mereka mengatakan bahawa Isa adalah anak Allah, dan bahkan mereka mengatakan Isa adalah Allah.
Jadi kita kenal konsep ini dengan Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Jadi Allah ingin mengatakan yang yakin selama hidupnya Isa adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Lalu ruhnya, lalu kalimah Allah itu disampaikan melalui ruh, iaitu Jibril alaihissalam melalui Maryam. Itu yang dia yakini. Kemudian dia juga meyakini annal jannata haq, bahwa surga itu benar ada, wa annan nara haq, dan dia juga meyakini bahwa neraka itu benar ada. Apa janji Nabi? Adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati as-samaniyah sya'a. Maka orang itu akan dimasukkan ke dalam surga dari pintu yang 8, dari manapun yang dia suka. Silakan pilih. Ternyata kelebihan orang yang punya kalimat tauhid ini adalah kalimat yang bisa membuat seseorang dimuliakan Allah untuk memilih pintu surga. Dan ini penghargaan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, ya, para ulama, orang-orang saleh, tabi'in, tabi'in, mereka merindukan agar akhir hayat mereka terucap kalimah itu. Bahkan kalau mereka tidak terucap, mereka akan dituntun oleh orang-orang sekelilingnya. Maka sunnah hukumnya mentalqin orang-orang yang mau meninggal dengan kalimah itu. Tolonglah saudara kita, ayah kita, ibu kita agar terucap. Ada satu kisah di dalam kitab Taqdimah Al-Jarh wa Ta'dil, iaitu milik Ibnu Abi Hatim. Disebutkan salah seorang ulama dari tabi'in yang bernama Abu Zur'ah, hidupnya dalam keseharian mendalami dan mengajarkan ilmu, terutama ilmu hadis, dan beliau salah seorang yang disibukkan membela agama. Ini ulama besar di zamannya. Nah, ketika beliau mau meninggal, diceritakan oleh sahabatnya, yaitu Abu Ja'far Al-Tustari rahimahullah. Apa katanya? Kami hadir di sisi Abu Zur'ah ketika beliau mendapat tanda-tanda akan meninggal dunia. Lalu kemudian ada beberapa sahabatnya yang lain, yaitu Abu Hatim, Muhammad bin Muslim, Munzir bin Shazan, dan sekelompok ulama yang lain yang menghadiri sakit yang mendekati ajal Abu Zur'ah. Lalu sesama ulama ini karena segan untuk mentalqinkan kalimat, segannya seakan-akan Abu Zur'ah ini kalau enggak ditalqin seakan-akan enggak tahu ucap. Jadi sesama ulama segan untuk tidak merendahkan Abu Zur'ah, mereka tidak berani mentalqinkannya. Lalu mereka memandang sesama mereka. Abu Zur'ah masih diam. Lalu kemudian mereka berbisik sesama mereka, apa yang bisa kita tolong dengan Abu Zur'ah? Lalu salah seorang dari mereka mengatakan, kalau begitu kita sebutkan saja sanadnya. Disebutkan sanadnya, yaitu sanad yang berujung pada matan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Itu matan isinya. Jadi an-annya itu yang ingin disebutkan. Jadi karena merasa tidak enak kalau harus mengatakan ucapkanlah la ilaha, merasa tidak enak seakan-akan itu bukan ulama, karena seharusnya tidak perlu diajarkan di akhir itu. Lalu mereka bermufakat, berbisik-bisik di antara mereka, memberi usul, kita jangan talqinkan dengan begitu, kita bacakan saja sanadnya, an-annya saja. Mudah-mudahan beliau menyambung sendiri. Ini menunjukkan
Abu Zur'ah memang hafal hadis itu dari an-annya, beliau ahlul hadis. Maka salah seorang di antara mereka kemudian berbisik di telinga Abu Zur'ah dan mengatakan tentang riwayat hadis itu. Mereka mengatakan, Bundar memberitakan kepada kami, ia berkata, Abu Asim memberitakan kepada kami dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Saleh, dari fulan, dari fulan, terus disebutkan an-an itu. Begitu disebutkan an-an itu, tiba-tiba Abu Zur'ah menyambung nama-nama itu, an fulan, an fulan, an fulan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dia terucap la ilaha illallah, diucapkan matan hadis oleh Abu Zur'ah. Setelah beliau ucap itu, langsung beliau meninggal. Dan Abu Hatim bersama ulama lain menceritakan, seketika seluruh isi rumah menangis bergemuruh, suara tangisan dalam rumah mendengarkan Abu Zur'ah menyambung hadis, dan kalimah terakhirnya adalah la ilaha illallah. Begitu salah satu daripada kelebihan orang-orang yang berjuang di jalan agama. Allah mudahkan untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kita sudah berulang-ulang memberitakan, dalam beberapa kitab disebutkan bahawa kalimah ini terucap dengan iman. Walaupun kita tahu sebelum mati ada kalimah itu, tapi kalau iman tidak disesuaikan dengan kalimah itu, tidak terucap. Kalau kita hanya meyakini Allah ada tapi tidak mewujudkan perintah Allah, berarti la ilaha illallahnya hanya lisan. Maka apa yang terjadi? Orang-orang yang hari ini berakidah meyakini Allah Tuhannya, Muhammad Nabinya, tapi tidak pernah salat, sibuk dengan dunia, maka matinya seperti kesibukannya hari-hari. Kita sudah pernah sebutkan, sekedar hanya pengingat ulang, di dalam kitab Al-Kabair itu dicantum, dikutip di mana-mana. Imam Az-Zahabi menceritakan salah seorang pemain catur mati ketika ajal dituntun oleh sahabatnya, ucapkanlah la ilaha illallah. Apa yang dia katakan? Sekak. Dia ucapkan sekak, diucap lagi oleh sahabat la ilaha illallah, dia kembali ucapkan sekak. Akhirnya dia mati dengan kalimat sekak. Maka pemain game judi online akan mati dengan kalimat scatter. Scatter. Begitu, Pak. Saya dengar ada yang bilang scatter, saya tidak tahu sampai hari ini scatter itu bagaimana bentuknya. Dengar-dengar ada kakek tua merah katanya, wallahu alam, tidak tahu. Makanya hati-hati, jangan sampai hidup kita, kalimah kita berulang-ulang hanya untuk dunia. Maka Allah akan jadikan itu kebiasaan. Kernet, supir, itu kalimat terakhir yang dia akan ucapkan. Kota apa yang dia tuju, salat tidak pernah. Yang caci maki, itu yang akan keluar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan engkau melakukan kebiasaan orang Islam. Muslimun itu bukan profil saja, jadi bukan Islam sebagai agama, tapi kebiasaan. Matilah dalam kebiasaan orang Islam. Jadi Allah mudahkan dengan perjuangan kita di dunia. Yang hari ini berjuang karena Allah, kaki melangkah setiap kali waktu azan berbunyi berjamaah, Allah mudahkan. Hati, mulut dan amal badan harus sinkron dengan akidah la ilaha illallah. Baik, itu fadilah yang sudah kita bahas tentang yang meninggal dengan ucapan la ilaha illallah masuk surga. Fadilah berikutnya yaitu orang-orang yang yakin selama hidupnya dengan kalimah tauhid la ilaha illallah dipastikan masuk surga. Tadi fadilah bagi yang meninggal terucap la ilaha illallah. Sekarang pertanyaannya begini, jangan sampai orang salah faham. Jadi ada pemahaman yang ucap la ilaha illallah waktu meninggal masuk surga. Pemahamannya, kalau tidak ucap berarti masuk neraka.
Itu yang difikir oleh sebahagian orang. Jadi yang ucap la ilaha illallah ketika meninggal masuk surga. Sehingga orang nanya, siapapun meninggal dia tanya, naga mengucap? Ada dia ucap. Isterinya mengatakan dengan malu-malu, nah tapi sebelum meninggal, 2 orang sebelum meninggal naga ucapnya, katanya. Lalu orang ini mengatakan kapalo. Sudah palo. Kapalo apa bahasa Indonesia? Kata dia, aduh, seharusnya ngucap. Kalau enggak ngucap bahaya. Jadi ada sebuah pemahaman yang berkembang, yang ucap masuk surga, yang tidak ucap neraka. Begitu pemahaman yang berkembang. Nah, ini perlu diklarifikasi, Pak. Itu yang ucap kalimah la ilaha illallah ketika sebelum meninggal, itu fadilah. Kelebihan bagi dia, itu jaminan surga. Apakah yang tidak ucap neraka? Apakah bunyi hadis Nabi menyebutkan barang siapa yang tidak mengucapkan la ilaha illallah neraka? Adakah begitu bunyinya? Tidak. Nabi hanya menyebutkan yang mengucap la ilaha illallah di akhir kalam sebelum meninggal surga. Tidak dikatakan oleh Nabi yang tidak ucap wajib neraka. Makanya ini fadilah yang mau kita bilang berikutnya. Ada kalanya orang waktu meninggal enggak terucap. Kadang-kadang kita meninggal, Pak, lagi bawa mobil, jatuh pohon kayu dari atas, langsung meninggal di situ, enggak sempat ngomong apa-apa. Mana sempat ucap? Ada yang meninggal langsung COVID, mana sempat ucap, Pak? Macam-macam orang meninggal. Jadi enggak sempat ucap. Nerakakah? Tidak. Namun lihat masa hidupnya. Di sini fadilah ini berbicara yang di masa hidupnya hidup dengan kalimah la ilaha illallah dan meyakini semua maksud dari la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang dia jadikan sebagai sumber pertolongan kecuali Allah. Dia hidupnya yakin dengan itu. Semua perintah Allah dia yakin berujung surga. Semua ancaman Allah dia yakin berujung ke neraka. Dia begitu yakin masa hidupnya, namun tidak terucap. Nah, keyakinan di masa hidup itu pun bisa membuat orang masuk surga. Kecuali terucap kalimat maksiat. Nah, itu baru kemungkinan neraka. Keyakinan ini yang perlu dibangun selama hidup. Allah menyebutkan dalam surat Al-Hujuran ayat 15, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun, kata Allah. Orang-orang yang beriman, lalu kemudian mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, lalu kemudian mereka tidak ragu sedikit pun, lam yartabu, tidak ragu sedikit pun, dan mereka berjuang di jalan Allah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Ulaika humus sadiqun, mereka lah orang-orang yang benar yakin. Jadi yakin itu muncul dilihat dari aplikasi kita hidup. Kenapa di antara bapa ada yang mau mewakafkan harta untuk masjid? Apa indikator mewakafkan itu apa? Kalau kita tanya, kenapa Bapak mau wakafkan harta? Jawabannya, saya berharap dari Allah. Berarti dia yakin bahwa yang dia wakafkan itu akan muncul kembali di akhirat. Berarti dia yakin akan adanya hari kiamat. Dia yakin akan adanya hari hisab. Dia yakin pahalanya tidak dihilangkan Allah. Dia yakin dia akan menemukan surga Allah. Keyakinan itu berbuah pada perbuatan. Makanya orang-orang yang hari ini berjamaah ditanya, kenapa berjamaah? Saya berharap dari Allah. Tapi kalau dia ditanya kenapa berjamaah, diusir istri, berarti minta surga sama istri. Keyakinan ini, Pak, yang membuat orang habis harta 25 juta umrah, kemudian daftar lagi haji, ini sambil menunggu haji, habis hartanya. Keyakinan kepada kalimah ini, iman kepada tauhid kepada Allah, inilah yang membuat orang hari ini tidak ragu-ragu untuk berjuang. Dia bela agama, itu disebut dengan yakin. Berarti dia yakin. Orang sedekah itu, kenapa disebut sedekah? Itu dari kalimat sadaqah yasduku. Asal dasar kalimatnya adalah jujur.
kejujuran iman itu terbukti melalui sedekah. Kejujuran iman terbukti melalui sedekah. Kalau cuma mengaku beriman, enggak berani sedekah, berarti dia belum jujur imannya, maka disebutlah sedekah. Makanya orang-orang yang salat jamaah tapi kriat liat majid, itu belum tentu imannya benar. Kok bisa orang beriman yang salah satu dorongan orang masuk surga paling mudah adalah sedekah? Kenapa orang beriman bisa jadi pelit? Itu aneh. Kok pelit untuk agama? Itu menjadi sebuah keanehan. Maka itu yakin, kata Allah. Itulah yakin, berjuang dengan harta, berjuang dengan jiwa. Nah, orang yang punya keyakinan terhadap Allah, terhadap kebesaran, terhadap semua kekuasaan Allah, itu kan manifestasinya dengan iman, dan iman salah satunya melalui lisan. Maka terucaplah dalam dirinya, dalam mulutnya kalimah la ilaha illallah. Orang ini pulang nanti tiada keraguan di hatinya, maka dijamin dia pun mendapat surga, walaupun waktu meninggal tidak terucap. Ya. Ada hadis-hadis yang begitu menakjubkan, ya. Yang hadis ini menunjukkan ada rahasia-rahasia dari Nabi yang diberitakan kepada sahabat tentang begitu dahsyatnya kalimah la ilaha illallah di akhirat nanti dalam urusan pilihan menuju ke surga Allah. Di antaranya hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, saya persingkat. Jadi ceritanya, Abu Hurairah mengatakan, kami ketika perang Tabuk, pulang dari perang Tabuk, itu persediaan makanan sudah menipis. Ini saya ringkas bunyi hadis karena panjang sekali hadisnya. Sudah menipis, kata Abu Hurairah. Lalu salah seorang di antara kami memohon izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah kami menyembelih unta kami? Artinya yang kami bawa waktu mau perang, ya waktu perang dibawa jadi kenderaan, karena makanan sudah tidak ada nih, tinggal sedikit lagi. Boleh kami menyembelih unta kami, kenderaan kami sendiri, ya, agar kita bisa makan lagi, karena belum sampai ke Madinah kita pulang ini. Dan minyaknya bisa kita gunakan untuk melapisi kulit, jangan terlalu terbakar kulit di tengah padang pasir. Rasulullah mengatakan silakan. Lalu baru dibilang silakan, kemudian Umar mendekati Nabi lalu mengusulkan, ya Rasulullah, kalau kita sembelih unta kita, saya takut akan memperlambat jalan pulangnya kita. Kita tidak ada unta lagi untuk kenderaan. Kalau satu-satu kita sembelih satu-satu, sedangkan Madinah masih jauh. Jadi ya Rasulullah, kalau bisa, kata Umar, kalau bisa, bolehkah kami kumpulkan sisa-sisa makanan yang tersisa sedikit-sedikit di antara kami, lalu engkau doakanlah makanan itu, semoga jadi keberkahan agar kita sampai ke Madinah dengan makanan yang masih banyak. Umar meminta itu karena yakin ini seorang Nabi nih, mukjizatnya dahsyat nih. Dan pernah terjadi kan dari hadis Jabir bin Abdullah waktu perang Khandaq, yang Rasulullah diundang oleh Jabir untuk makan bersama 2 orang atau 3 orang saja, kata Jabir. Lalu Rasulullah memberi pengumuman untuk 1000 orang. Kata Rasulullah, ini sedang gali parit di perang Khandaq. Kata Rasulullah, semuanya dengarkan, nanti duhur, ba'da duhur kita semua diundang makan siang di rumah Jabir. Terkejut Jabir, diundang cuma 3, tapi Rasulullah undang semua. Lalu Rasulullah melihat wajah yang aneh di muka Jabir, seperti tidak siap begitu. Kata Rasulullah, tenang saja, nanti sebelum masak panggil, hampir-hampir masak masakannya, panggil saya. Dipanggil oleh Jabir. Nah, Rasulullah meludahi itu diperuh-peruh, bukan diludahi dikeluarkan ludah betul-betul, Pak. Puh begitu saja. Diludahi ke dalam kuah kari kambing. Nah, kalau dibuat kari di masa itu, kemudian diludahi ke dalam rice cooker, tempat menanak gandum. Jangan bayangkan rice cooker beneran. Tapi begitu kerja Rasulullah. Lalu datanglah orang 1000 orang yang menggali parit, semua makan. Kata Jabir di ujung hadis, semua sudah makan. Kubuka kembali periuk itu, lagi third, kata Jabir. Jabir bukan dengan bahasa Aceh, dia mengatakan seperti biasa, kata Jabir, tidak berkurang sedikit pun, gandum tidak berkurang sedikit pun.
Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Dalam hadis ini kata Rasulullah, baik. Kalau begitu baik. Kumpulkan semua sisa makanan. Dikumpulkan semua. Ada yang bawa gandum, jagung, sisa-sisa sedikit-sedikit ditaruh satu kain, ya, kemudian dikumpulkan semua makanan sedikit-sedikit yang tersisa. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah. Yang doa itu tidak disebutkan di sini. Lalu kemudian setelah itu kata Rasulullah, aku sudah meminta kepada Allah, sekarang masukkan kembali makanan ini ke dalam tabung masing-masing. Dimasukkan oleh sahabat. Begitu dimasukkan, semua tabung-tabung mereka penuh, dan sampai ke Madinah masih tersisa. Nah, setelah sahabat memasukkan semua, lalu Rasulullah berkata kepada semua sahabat, beliau mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. La yalqa Allah bihiba 'abdun ghaira syak fayujhaba 'anil jannah. Kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabat, barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, aku adalah Rasul Allah, maka tiada keraguan ketika dia mengucapkan itu. Dia betul-betul yakin bahwa dia dengan agama yang benar, berada di agama yang benar, maka tidak ada yang bisa menghalanginya masuk surga. Itu disebutkan setelah sahabat mendapatkan keajaiban. Makanan tiba-tiba nampaknya tidak banyak, tapi penuh terus-terusan. Di situ Rasulullah ingin mengajarkan, tadi aku berdoa tanpa keraguan. Aku memohon kepada Allah. Allah itu ada. Jadi Rasulullah ingin mengajarkan yang tidak ada keraguan dengan la ilaha illallah, maka dipastikan masuk surga. Dipastikan masuk surga. Nah, jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu hadis juga yang begitu menakjubkan, dan ini mungkin agak sedikit mengherankan bagi orang yang imannya masih belum mencapai levelnya para sahabat-sahabat yang utama. Hadis juga panjang, riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Diceritakan oleh juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya ceritakan dengan singkat hadis ini. Abu Hurairah berkata, pada suatu hari kunna qu'udan haula Rasulillah, kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah bangkit dan pergi. Kami biarkan beliau pergi. Tidak lama kemudian Rasulullah tidak pulang-pulang. Padahal pada waktu itu masih banyak musuh-musuh munafik, musyrik, masih banyak sekitaran Madinah. Ya. Lalu kami dihantui rasa takut Rasulullah ditawan. Kenapa Rasulullah enggak pulang-pulang? Padahal tadi perginya sepertinya santai. Nah, kemudian semua sahabat gelisah. Lalu Abu Hurairah mengatakan, aku yang paling gelisah. Lalu aku segera bangkit mencari Rasulullah. Kususuri di kampung tersebut, dan kulewati ada satu kebun milik kaum Ansar yang tidak ada penghuni di dalamnya. Aku seperti yakin Rasulullah ada di dalam itu. Aku cari pintu, kata Abu Hurairah, tidak aku temukan pintu. Lalu kemudian aku dapatkan lubang tempat mengalirnya air, ya, yang bisa muat satu orang. Lalu aku mengendap di bawah lubang itu seperti sa'lab, kata Abu Hurairah. Aku mengendap seperti musang untuk bisa masuk ke dalam kebun mencari Rasulullah. Begitu Abu Hurairah lewat ke dalam, ternyata benar Rasulullah sedang ada di dalam kebun. Nah, di sini saya tidak tahu kenapa Rasulullah di dalam kebun, karena enggak dijelaskan, Pak. Ya. Apakah beliau, wallahu alam, apakah menemui Jibril atau apa, saya tidak tahu. Di sini tidak dijelaskan. Lalu ketika Rasulullah bertanya, melihat Abu Hurairah, dia bertanya, ada apa ya Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, kami kehilangan engkau dan kami merasa gelisah. Kami pikir engkau ditawan oleh musuh, maka aku segera mencarimu. Jadi aku kitari tempat ini, daerah kebun ini, tidak bisa aku temukan jalan masuk. Maka aku masuk melalui lubang itu, kata Abu Hurairah, seperti musang masuk. Di situ kemudian Rasulullah menyebutkan, ya Abu Hurairah, izhab bina alayya hataini. Abu Hurairah, sekarang engkau keluar lagi dari kebun ini, bawa dua sandalku ini. Dilepaskan sandal Rasulullah, dikasih ke Abu Hurairah. Faman laqita min wara'i hadzal ahait, dan apabila engkau bertemu dengan orang yang pertama di belakang dinding ini, kata Rasulullah, yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuh, kabarkan kepada orang pertama yang engkau temui
Barang siapa yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah dengan keyakinan sepenuh hatinya, tidak ada keraguan kepada Allah dan janjinya, fabashirhu bil jannah, kasih kabar dia, kasih kabar gembira surga menantinya. Lalu Abu Hurairah begitu mendengarkan kabar ini, diambil sandal Rasulullah, dia keluar, dipegangnya dua sandal Rasulullah. Jadi sahabat yang lain juga sedang mencari-cari Rasulullah di luar. Abu Hurairah keluar lagi dari lubang ini. Ternyata orang yang pertama ditemuinya adalah Umar bin Khattab yang sedang mencari-cari Rasulullah. Di situ Abu Hurairah menceritakan, Umar bertanya ke Abu Hurairah, ini ada apa engkau dari sini? Itu sandal, kenapa engkau pegang? Abu Hurairah mengatakan, ini sandal Rasulullah. Rasulullah di dalam. Rasulullah menitipkan sandal ini kepada aku, lalu mengatakan, kasih kabar kepada orang pertama yang engkau temui bahwa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia yakin selama hidupnya dengan kalimat itu, wajib baginya surga. Begitu didengarkan kalimat itu, ditumbuk oleh Umar. Jadi Abu Hurairah mengatakan, Umar meninjuku di tepat di ulu hatiku, tersungkur Abu Hurairah. Jadi kan aneh, kok dipukul pula oleh Umar? Seharusnya Umar kan mengatakan alhamdulillah, kan begitu, tapi tidak. Dipukul, ditinju di ulu hatinya, tersungkur Abu Hurairah. Abu Hurairah lalu masuk lagi ke dalam lubang itu. Kok Abu Hurairah pokoknya. Dia masuk lagi ke dalam lubang itu, dia menahan dadanya yang sakit. Lalu kemudian dia bertemu Rasulullah lagi, dia katakan, ditanya oleh Rasulullah, kenapa? Ada apa denganmu ya Abu Hurairah? Abu Hurairah lalu mengatakan, Umar memukulku ya Rasulullah. Kenapa dia memukulmu? Lalu kemudian Rasulullah pun ikut keluar, bertemu dengan Umar. Dia tanya, Umar, kenapa engkau memukul Abu Hurairah? Kata Umar, dia tadi mengatakan bahawa yang mengucap kalimah la ilaha illallah dengan yakin wajib masuk surga, maka aku pukul dia. Kata Umar, karena kalau sempat berita ini didengar oleh umat yang lain, oleh orang-orang lain, mereka tidak akan lagi beramal, maka aku pukul dia, jangan sampai berita ini tersebar di semua tempat. Ni hari ini sudah tersebar ni, Pak. Umar ingin mengatakan, kalau sempat terdengar oleh orang lain, orang enggak mau lagi beramal, hanya dengan yakin la ilaha illallah dia bisa masuk surga. Jadi mohon ya Rasulullah, jangan kabarkan lagi ini kepada orang lain, agar mereka tidak menghentikan amal mereka. Kata Umar. Lalu apa jawaban Nabi? Fakhallihim, kata Rasulullah, ya, fakhallihim ya'malun. Dipanggil Abu Hurairah, ya sudahlah kalau begitu, jangan teruskan lagi, biarkan yang orang yang lain beramal, biarkan yang lain beramal. Tapi apa Pak yang mau disebutkan di sini? Ternyata kalimah itu bisa memasukkan kita ke surga, walaupun kita ini mungkin bermasalah dengan amal kita. Nah, ini yang perlu kita lihat. Jadi Umar memukul Abu Hurairah bukan benci, dia takut karena kehati-hatian Umar. Jangan sampai orang mengira hanya cukup dengan tauhid masuk surga, padahal Rasulullah ingin mengatakan itu sebenarnya. Namun Umar dengan kehati-hatiannya melalui hadis-hadis yang lain yang pernah didengar dari Rasulullah, beramal itu menjadi penggiring untuk dimudahkan berakidah, ya. Tapi di sisi Allah bisa jadi orang masuk surga hanya dengan kalimah la ilaha illallah. Ya. Jadi ini menakjubkan bagi mereka yang punya akidah tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita sempurnakan pembahasan ini, ya, di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diteguhkan hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.